Shalom, kiranya belum terlambat, ini baru 1 bulan, selamat tahun baru. Pak Niko memberi nama tahun 2021 The Year of Integrity. Dan saya memberi nama dengan ilham Tuhan The Year of Reproduction. Bukan waktunya untuk berdiam tetapi to reproduce. Sebelum Yesus datang kan Tuhan janji pencurahan yaitu Roh Kudus. Pencurahan hujan awal dan hujan akhir. Kita menuju the greatest revival. Tetapi untuk bisa mengerti, maka saya memberikan tema apa yang saya sampaikan ini adalah the coronation of the God King. Karena corona sendiri sebetulnya artinya mahkota. Bentuknya kayak mahkota ya. Tetapi coronation adalah suatu menjadikan Yesus menjadi raja. He's the God King, not only King of Kings, tapi the God King. Saya bicara dari Mazmur pasal kedua, Anda bisa ikuti. Dan saya akan mengajak kita melihat ada 4 stansa, ada 4 bagian di sini. Pertama itu bangsa-bangsa, the nations. Yang kedua God the Father. Ketiga God the Son. Dan yang terakhir God the Holy Spirit. Dan mari kita lihat firman Tuhan ini. Pertama, kita lihat apa yang terjadi pada the nations. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama. Together. Melawan siapa? Melawan Tuhan. Tuhan Guru Besar adalah the God of Israel, Yahweh. Dan His Messiah yang diurapinya. Ini berbicara Kristus, tapi juga berbicara tentang saudara dan saya. Ya. Dan ayat ketiga mereka berkata begini, mari kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Tuhan datang untuk menebus dan memerdekakan. Tapi tujuan daripada bangsa-bangsa. Ya, kita melihat ini ada the nations, seluruh dunia akan bersatu melawan the nation, yaitu bangsanya Tuhan, ya, warga negara kerajaan Allah. Jadi mari kita lihat kenapa bangsa-bangsa membuat sesuatu yang sia-sia, the vain thing. Pada waktu awal daripada kita lihat di USA, di Amerika Serikat, selalu dimulai yaitu pembukaan, yaitu rapat ataupun pertemuan Senat Kongres Amerika. Itu dimulai dengan sebuah doa. Dan yang berdoa ini adalah seorang pastor, ya. Emmanuel Cleaver, seorang chaplain. Karena dia sendiri juga anggota Kongres. Dan kita lihat bagaimana dia berdoa. Pertama-tama pada akhir daripada doanya yang cukup panjang lah. Maka di situ dia mengucapkan berkat imam, which is good. Still biblical. Tapi kemudian ditutup dengan sesuatu yang sangat mengecewakan. Dan ini alarm buat kita semua. Sedikit saya koreksi karena ini bukan penutupan daripada rapat, tapi pembukaan. Karena tanggal 6 itu, ini tanggal 4 ya, tanggal 6 itu adalah penentuan tentang sahih ataupun keabsahan daripada Biden menjadi presiden. Ya, dari hasil pemilu. Mari kita lihat doanya. Silakan. May the Lord make his face to shine upon us and be gracious unto us. May the Lord lift up the light of his countenance upon us and give us peace. Peace in our families, peace across this land, and dare I ask, O Lord, peace even in this chamber, now and evermore. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. Amen and a woman. That kind of gender inclusion in the Congress, the most diverse Congress in history,
I ended my prayer by saying a woman. 1,000 people who died of COVID. Somebody's concerned because I used two words, a woman. It's mind-boggling. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita mengenal satu prinsip namanya first thing first. Tidak ada lebih penting daripada berdoa. Tetapi dalam doa itu ditutup dalam nama the monotheistic God, Brahma. Renungkan itu. Sudah ratusan tahun. Ya, dan supaya orang percaya 2000 tahun. Harus tutup dalam nama di atas segala nama dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu lebih parah lagi, ditutup dengan a man and a woman. Penutup daripada setiap doa ataupun pernyataan adalah amin. Amin artinya sesungguhnya. Sesungguhnya demikian. Bahkan ada yang menerjemahkan amin itu 3 huruf. Alef Mem Nun, Tuhan Raja Kesetiaan, the God of Faithfulness, diganti dengan amin. Siapa yang dimaksudkan itu? Mungkin yang dimaksudkan pelecehan kepada Kristus. And a woman. Alasannya karena anggota Kongres itu persamaan gender. Dan inilah yang disebut kesia-siaan itu, saudara. Mereka bermufakat bersama-sama. Sebagai contoh, bagaimana tentang global warming, saya percaya itu adalah ya cuma dagangan saja. Ditolak oleh presiden sebelumnya itu Donald Trump. Dan dananya dipakai untuk mengembangkan kesejahteraan daripada rakyat Amerika Serikat. Tapi Joe Biden akan kembali kepada perjanjian cuaca yang ada di Paris itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana kedurjanaan itu sungguh-sungguh ada. Mari kita lihat beberapa gambar di sini. Yang pertama, diangkatnya seorang wakil menteri kesehatan, Dr. Rachel Levine atau Levine. Dan kalau saudara lihat modelnya kan, ya ini tidak original. Ini transgender. Pertama kali. Dan nama aslinya Richard, bukan Rachel. Rachel mestinya. Dan akibatnya istrinya menceraikan dia tentu saja. Karena tidak ada orang suka dengan yang tidak original. Nanti saya akan terangkan. Lalu kemudian kita melihat juga Menteri Perdagangan mereka, Peter Buttigieg. Dan pada waktu itu dia memperkenalkan my husband. Melihat itu saudaraku, kita tahu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. This is the shadow of Sodom and Gomorrah. David Wilkerson mengatakan kalau Tuhan tidak menghukum New York, dia harus minta maaf kepada Tuhan. Bukan cuma kepada Tuhan tetapi kepada penduduk Sodom, Gomora, Adma, Seboim. Saudara yang kasih Tuhan, kebencian kepada Tuhan itu luar biasa. Melawan siapa? Tuhan dan His Messiah yang diurapinya. Anda berada di kota-kota besar, hal ini juga akan terjadi pada kita. Karena saudaraku, firman Tuhan dianggap out of date. Kalau kita membelah Alkitab pas di tengah, itu Mazmur 1. Mazmur 1 dan Mazmur 2. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh. Yang mereka lakukan adalah open rebellion.
Kita tahu bagaimana dosa akhir zaman ini adalah anomia. Anomia itu artinya keadaan di mana tidak ada hukum. Beberapa pengkhotbah sudah mengatakan bahwa perjanjian lama sama sekali tidak berlaku. Dan juga perkataan Kristus sebelum kebangkitannya itu nilainya tidak sama dengan setelah kebangkitannya. Kita berada di zaman seperti ini. Dan mereka berkata, kami akan melepaskan diri daripada tirani sorgawi itu. Ya, mereka membelenggu kita. Saudara yang kasih Tuhan, Kristus membuat satu pernyataan. Barang siapa berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan kalau bila sang putra itu memerdekakan engkau, engkau akan benar-benar merdeka. You shall be free indeed. Sorga memberikan kemerdekaan, agama memberikan keterikatan. Karena agama itu adalah religare, kembali kepada bondage, kepada ikatan. Saudara yang kasih Tuhan, mereka berkumpul bersama-sama. Mereka tidak membedakan aliran, pokoknya anti Tuhan dan anti Kristus. 24 Juli tahun yang lalu ya. Maka setelah sekian ratus tahun, di mana Hagia Sophia yang dulu adalah gereja terbesar pada zaman itu, jadi museum sejak zaman Kemal Atatürk, maka dijadikan kembali jadi masjid. Tapi yang menarik adalah imam yang berkhotbah saat itu menaiki tangga mimbar, tidak membawa tongkat, tapi membawa pedang daripada Kesultanan Ottoman. Ini pedang antik saudara ya. Apa artinya ini? Saya tidak usah terjemahkan. Saudara tidak perlu jadi doktor ya, atau profesor untuk mengerti. Ini adalah suatu pernyataan untuk menaklukkan, conquest. Jadi kalau ada orang berkata, oh ISIS sudah berlalu. Ataupun kelompok-kelompok tertentu dibubarkan. Saudara lihat ini besar saudara. Karena tidak lama lagi kita akan masuk di dalam perang Gog Magog. Bukan kita tetapi Israel dalam hal ini akan diserang dari berbagai penjuru. Dan Alkitab sudah mengatakannya. Bahwa yang pertama itu Ros dari utara. Rusia. Siapa yang punya peluru kendali dengan hulu ledak nuklir terbanyak di dunia? Rusia. Bukan Amerika. Bukan NATO, Rusia. Dan kita melihat kerajaan utara yang dimaksudkan dalam Alkitab itu adalah Turki. Dengan jelas apa yang kita lihat tadi, ini akan segera terjadi. Dan juga ex-Uni Soviet akan bersatu kembali. Ditambah saudaraku dari itu nanti ada Libya, Ethiopia, Sudan. Yang sementara ini Sudan sudah buat satu perjanjian dengan Israel. Not anymore. Saudara di mana Amerika? Amerika tidak akan punya pamor lagi. Dan memang Israel akan dibiarkan sendiri. Di dalam kenyataannya kita lihat the restoration of Israel, Ezekiel 36. The revival of Israel. Sekarang mulai banyak yaitu saudara-saudara yang namanya Messianic Jew. Ya, puji nama Tuhan. Tapi nanti akan seluruh bangsa bertemu dengan the true Messiah. Oke saudara, jadi pertama-tama ketahuilah roh antikris. Dan antikris sendiri sudah dipersiapkan, tinggal waktu saja. Jadi apa yang kita harus lakukan? Pertama, sembah Tuhan sungguh-sungguh. Oke? Dan mungkin saudara harus kenakan segenap perlengkapan senjata Allah. Karena kemungkinan kita akan sendirian. Tidak akan ada pertolongan yang lain kecuali daripada Tuhan. Minta Tuhan takut akan Tuhan. Sehingga tidak takut akan yang lain. Kita lanjutkan apa respons dari surga. God the Father. Ayat selanjutnya ayat 4 sampai dengan 6. Dia yang bersemayam, yang bertakhta di surga. God enthroned, bukan bersemayam itu leha-leha, bukan. Yang bertakhta, dia itu berdaulat, tertawa. Dan Tuhan mengolok-olok mereka.
Tapi setelah itu, maka berkata ia pada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan murkanya. Di sini bukan hangat ya saudaraku, tetapi benar-benar marah sekali. Dan dia membuat pernyataan, akulah yang telah melantik rajaku di Zion, gunungku yang kudus. Saudara yang kasih Tuhan, Zion berbicara Yerusalem. Ya, jadi yang berkuasa itu yang dibilang adi kuasa, itu bukan saudaraku, bukan Moskow, bukan juga Washington DC ataupun New York, tetapi Zion, gunungku yang kudus. Di dalam Mazmur 15, Mazmur 24 sudah dijelaskan kenapa Pak Niko mengajarkan the Year of Integrity dan saya mengajarkan reproduction. Ya, untuk tahun ini kita beri nama. Karena apa saudaraku? Kita lihat apa yang terjadi di Israel. Mazmur 15 dan 24 mengatakan mereka yang suci hatinya, yang bersih tangannya, mulutnya tidak mengucapkan yaitu penipuan atau mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Mereka lah yang akan diberkati oleh Tuhan dan boleh naik ke atas gunungnya yang kudus. Karena itu masalah hati ini paling penting. Karena seluruh kehidupan ada di sini saudara ya. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus punya respon yang sama dengan sorga. Kalau kita warga negara kerajaannya. Tertawa, semua akan goncang. Aku menggoncangkan bukan cuma bumi tetapi langit juga. Di dalam Lukas 21 dikatakan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita melihat bagaimana pesawat Sriwijaya Air itu menghunjam ke dalam laut, saudaraku, dengan kecepatan penuh. What happened? Saya bukan ahli aerodinamik, tetapi saya tahu kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah saudaraku, dia membuat pernyataan, aku melantik rajaku di Sion. Mungkin Anda berkata, Pak, buktinya Amerika tidak menarik kedutaannya dari Yerusalem. Iya, sebentar ini. Ke depan belum tentu. Karena apa saudaraku? Rahasia untuk mengambil hati daripada seluruh dunia adalah anti-Israel. Dan juga anti-Christ. Itu jelas saudaraku. Aku melantik rajaku di Sion. Siapa yang dimaksudkan? His Messiah, Jesus Christ. Saudara, ya, di dalam Pentakosta di mana setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dia diurapi jadi raja dan imam besar agung. Dan itu keputusan. Ya, jadi aneh sekali. Seperti doa tadi itu seorang pastor loh saudara. Ya, dia bukan seorang guru biasa, dia adalah pastor daripada United Methodist Church di dekat dengan Capitol Hill itu. Dan dia mengatakan tanpa nyebut nama Yesus. Saya punya kebiasaan 21 hari puasa. Dan 2 tahun yang lalu Tuhan membuat pernyataan, saya sampaikan. Barang siapa malu mengaku aku juga malu mengaku dia. Di hadapan Bapa dan para malaikat kudus pada kedatanganku. Jadi pastikan bahwa saudara tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Ya. Nah selanjutnya respons pada the Son, Tuhan Yesus Kristus, ayat 7 sampai dengan 9. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ketetapan sini decree, bahasa Indonesia dekrit. Dekrit itu keputusan daripada penguasa tertinggi, saudara ya. The Lord has said to me, you are my son, today I've begotten you. Engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ya, di dalam terjemahan The Passion lebih jelas, I will reveal the eternal purpose of God. Kenapa banyak orang tidak hidup berkemenangan? Karena tidak tahu tujuan kekal daripada Tuhan. Ya, for he has decreed over me, kata Kristus. You are my favorite son. Masih ingat ketika dia menyerahkan diri dibaptis, dia kan tidak perlu dibaptis. Tapi dia biarlah itu sebab kita menggenapi seluruh rencana dan kehendak Allah. Ya. And as your father, I've crowned you as my king eternal. Today I became your father. Jadi kalau ada rekan-rekan kita mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, katakan amin, setuju. Sebab di sini adalah dia menjelma jadi manusia. Ya, bukan heavenly Jerusalem, di bumi. Yerusalem.
Tapi untuk dimahkotai, dia diberi mahkota duri terlebih dahulu demi saudara dan saya. Ya, untuk dimuliakan dia mengalami dihina, diolok-olok dan sebagainya. Karena itu jangan ada yang bergaul dengan pencemooh, saudaraku. Kalau ada mulai membicarakan hamba Tuhan, cabut dari tempat itu. Sebab itu akan membuat Tuhan murka, saudara ya. Nah, ayat selanjutnya. Dan ini kata sang Bapa, minta kepadaku, maka bangsa-bangsa aku berikan padamu menjadi your inheritance. Ya, menjadi warisanmu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dan engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Raja yang dimahkotai ini, the God King, Jesus Christ, tidak lagi akan jadi gembala yang mengangkat anak domba, yang terjerumus dalam jurang seperti yang kita biasa lihat ditaruh di sini. Lalu kemudian diurapi, tetapi dia jadi raja yang penuh dengan justice, penuh dengan keadilan dan kebenaran. Dan akan meremukkan the rebellion dengan gada besi. Dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ketika kita membaca ayat ini, kalau saudara ingin mengalami yaitu keberhasilan yang sesungguhnya, bukan penghasilan yang lebih banyak tetapi meminta bangsa-bangsa. As of me. Jadi kalau minta itu bukan minta diberkati lebih banyak tahun ini, tapi menjangkau one by one. Etne, yaitu kelompok masyarakat, bangsa. Saudara, kita tidak dipanggil untuk tugas yang kecil, tapi untuk bangsa-bangsa. Amen. Dan Tuhan janji bahkan ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu. Kita mendengar ada berita akan dibuka yaitu the Golden Gate, yaitu gerbang timur Yerusalem. Rupanya mempersiapkan untuk kedatangan Kristus. Yes. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita lanjutkan respons daripada God the Holy Spirit. Ayat 10. Karena itu the Comforter berkata begini, oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, be instructed. Terima pengajaran para hakim-hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Tanda mencium kaki itu artinya tanda tunduk. Inilah penyembahan yang sebenarnya. Bukan nyanyi, ya, juga bukan nyanyi dengan bahasa roh, tetapi penyembahan adalah mencium kaki daripada the God King Jesus Christ. Ya. Dan beribadah dengan takut akan Tuhan. Luar biasa. Masih ada ayat selanjutnya. Ini buat kita 2021. Supaya jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Biarlah kita punya gambaran yang berbeda tentang this God King. Mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saya mengalami mujizat kesembuhan secara ajaib, secara cepat. Tanggal 1 November tahun yang lalu saya yaitu dimasukkan di isolasi di sebuah rumah sakit pemerintah. Dan saudaraku, saya mengalami kebahagiaan karena saya berlindung padanya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Rasul Yohanes yang biasa menaruh kepalanya di dada Kristus, ketika dia bertemu Kristus dalam keadaan sekarang ini, ya, setelah kebangkitannya dan bertakhta di sorga, ketika sang Bapa menyerahkan yaitu segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi kepada the God King Jesus Christ, saudaraku, dia melihat Yesus yang tidak pernah dia lihat. Matanya bersinar, ya, seperti suluh, saudaraku, ya. Wajahnya bersinar lebih terang dari matahari. Dan demikian juga saudaraku, rambutnya putih metah, jubahnya putih, linen putih bersih, dan di dadanya ada sabuk dari emas, dan kakinya berkilau seperti tembaga di dalam perapian. Dia datang sebagai singa dari suku Yehuda, bukan lagi sebagai gembala yang baik. Ya, dia tetap akan jadi gembala yang baik. Dia akan memerintah bumi ini dan kita akan masuk the millennium kingdom, kerajaan 1000 tahun di bumi, saudara.
Ya, jadi tujuan kita bukan untuk masuk surga, tapi mempersiapkan diri untuk memerintah bersama dengan Yesus. Ya, kita akan ke surga untuk pesta aja, pesta perkawinan anak domba. Tetapi dengar baik-baik, sekali lagi saya mengajak kita tidak lagi meminta hal yang simple, yang sia-sia, tapi minta bangsa-bangsa menjadi warisan kita dan ujung-ujung bumi menjadi milik kepunyaan kita. Bukankah itu luar biasa? Itu bisa terjadi karena kita bersama dengan Kristus. Sekali lagi, ancaman akan datang, permusuhan akan datang, spirit of antichrist, spirit anti-God of Israel sedang di seluruh dunia. Dan sebelum Kristus datang, bahkan sebelum perang terakhir, perang dunia ketiga itu Armageddon, kita akan lihat Yeskiel 38-39. Yeskiel 36 itu restoration of Israel sudah terjadi. Lalu revival of Israel, Yeskiel 38 itu adalah the war against Israel. Kalau saya bicara Israel, termasuk kita yang menjadi pengikut Kristus. Karena ini bicara tentang kerajaan-kerajaan dunia melawan the kingdom. Dan yang terakhir kemenangan. Itu kejadian Yeskiel 39 saudaraku ya. Dan ketahuilah saudaraku, kita adalah umat yang berbahagia. Sebab kita akan mengenal siapa Allah kita. Mari kita berespon seperti dia. Dia akan memberikan damai, sejahtera, sukacita. Apapun kata orang tentang 2021. Kita disuruh look up. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Karena itu mari saja kita berdoa saudara. Arahkan hati saudara kepada the God King yang ada di sorga. Yang duduk sebelah kanan Allah Bapanya. Dan segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi sudah diberikan kepadanya. Ya Bapa, berikan kami takut akan Engkau yang menghilangkan segala ketakutan atas apa yang sedang dan akan terjadi di dalam tahun-tahun ini sebelum kedatangan-Mu yang kedua. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kami. Kristus, Engkaulah Raja yang patut disembah. Engkau Raja yang patut untuk dimuliakan. Kami tahu penyembahan bukan cuma nyanyi, tetapi menyembah kaki, tunduk dan penyerahan diri kepada the God King. Terima kasih Roh Kudus penuhi kami. Supaya kami bisa punya hikmat untuk berbicara kepada raja-raja dan hakim-hakim dunia ini. Supaya mereka juga boleh bertobat. Bukan menjadi yaitu yang melakukan makar kepada Allah kita. Tetapi tunduk dan sujud kepada Tuhan. Terima kasih. Ajar kami sungguh-sungguh menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Mazmur 2 ini mengingatkan kami. Supaya tidak bergaul dengan para pemberontak. Supaya tidak menyatukan diri dengan agenda mereka. Tetapi menyesuaikan diri dengan kehendak dan rencana Tuhan. The eternal plan of God. Yaitu Dia akan memerintah di atas muka bumi ini. Dan saat ini kami angkat wajah kami. Dan kami serahkan seluruh apa yang sedang kami hadapi saat ini. Semuanya jadi sederhana, semuanya menjadi kecil. Karena Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati semua umat-Mu yang mendengar. Dan biarlah kami boleh sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Dan Dia akan menghancurkan semua musuhnya dengan tongkat besinya. Di dalam nama Tuhan Yesus tetapi memberikan berkat kepada semua yang menyembah Dia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bertobat dari segala bentuk pemberontakan hidup kami. In Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Raja sorgawi dan bumi dan alam semesta. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.